Ayo, ayo, mana ini? Wih, ada Reta, Valen. Halo, Mit. Halo, halo, halo. Apa kabar semua? Halo, baik-baik. Baik ya? Negatif kan? Negatif. Nonton apa ya hari ini? Katanya mau nonton itu, Bumi Manusia Cerita. Film apa tuh? Belum pernah nonton aku. Boleh sih. Sama Kita sih, mah aku juga belum. nonton Aku ya. udah lama nggak nonton. Masuk sih. Langsung aja kali ya. Yuk, yuk. Langsung. Cus. Annelies Melema. Mingke, Mingke saja. aku pribumi. Kowe iki bocah terpelajar. Siswa HBS. Mas, kamu apa buka-buka, Mas? Wis gak Jawa maneh kowe. Api eleke menungso. Gumantung carane ngerampungi masalah. Saya hanya ingin jadi manusia bebas, Bu. Tidak diperintah. Dan tidak juga Dalam memerintah. sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Transmisi lokal klaster rumah tangga dan kegiatan adat Iklan diduga apa tuh? memicu kenaikan Kok ini. tiba-tiba iklan Pemerintah ya? Provinsi Bali akan menambah Kayaknya sih fasilitas tentang kesehatan COVID sih untuk kayaknya. mengantisipasi virus corona Iya, itu yang berita semakin loh, luas guys. penyebarannya. Coba bentar ya. Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, pertambahan kasus positif melebihi 100 orang per hari. Dibandingkan data sepekan sebelumnya, kenaikan ini lebih dari 100%. Demikian pula halnya dengan kasus kematian per hari akibat COVID-19. Peningkatannya hingga 2 kali lipat dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 diduga berasal dari klaster rumah tangga dan klaster kegiatan adat. Salah satu penyebabnya diduga adalah kelalaian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Walaupun jumlah kamar isolasi di 17 rumah sakit di Bali baru terisi sekitar 90%, Pemprov Bali bersiap-siap menambah fasilitas kesehatan. Kerjasama dengan rumah sakit swasta dan hotel akan menjadi alternatif. Apa ada korelasi apa tidak dengan kondisi kita sekarang, kalau kita lihat sekarang di lapangan, masyarakat sekarang sudah hidupnya sudah normal sekali. Apalagi yang muda-muda yang dari lama sudah tidak bisa berpergian, jalan-jalan, dan kita push juga mereka untuk traveling. Mereka anak-anak muda yang sesungguhnya fisik mereka cukup bagus. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak sadar sesungguhnya mereka sedang membawa oleh-oleh untuk orang tuanya, untuk nenek, untuk kakeknya. Sehingga terjadilah klaster-klaster rumah tangga yang terjadi. Oh iya, di Bali emang lagi meningkat sih angka positifnya. Terus kemarin daerahku juga ada. Kemarin juga aku sempat ngobrol sih sama mereka. Ini video wawancaranya. Menurut Bapak, bagaimana kondisi COVID di Indonesia saat ini? Kondisi COVID saat ini di Indonesia semakin meningkat, mengingat memang rakyat pada umumnya sangat amat menerima sistem atau cara protokol kesehatan yang harus dijalani. Gitu. Apa yang menyebabkan korban positif COVID terus bertambah? Karena penanganannya kurang begitu baik dan dari kesadaran masyarakat juga kurang, makanya penambahan positif COVID semakin meningkat. Lalu, bagaimana dengan kondisi di daerah Mambal saat ini? Untuk kondisi daerah Mambal sudah mulai ada penurunan dari positif karena dari kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Berapa jumlah relawan COVID yang ada di daerah ini? Untuk di daerah Mambal kira-kira 50 orang kurang lebih. Bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di daerah ini?
protokol kesehatan berjalan sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa satu, jaga jarak ketika keluar, tetap memakai masker dan mentaati setiap peraturan atau imbauan dari Dinas Kesehatan untuk menjaga atau membatasi dan mengurangi orang-orang yang terpapar virus corona. Lalu, apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan sebagai relawan COVID di daerah ini? Upaya dilakukan untuk khususnya untuk di Desa Mambal, kami dari Satgas sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat dan memberikan masker dan juga membuat cuci tangan, Ya, tempat cuci tangan. Oke. Apa saja tantangan dalam pelaksanaan protokol kesehatan di daerah ini? Tantangannya kurang lebih satu, tingkat kesadaran masyarakat dari yang kurang memahami sekarang sudah semakin meningkat pemahamannya, dan tantangan lainnya karena ketaatan terhadap protokol kesehatan itu kurang maksimal. Ya, itu aja mungkin. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan di daerah ini? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kami setiap hari menghimbau setiap hari tentang protokol kesehatan yang harus dijalani di masing-masing keluarga, masyarakat, di desa atau di tempat-tempat umum seperti di pasar. Perlu menjalani proses protokol kesehatan seperti biasa, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Lalu bagaimana cara Bapak dalam menghadapi new normal sebagai tokoh masyarakat? Cara menghadapi new normal tetap beradaptasi terhadap situasi, lingkungan, adaptasi terhadap suasana, keadaan hari ini, karena virus akan selalu ada, dan tetap menjalankan protokol kesehatan, cuci tangan setiap saat, pakai masker, jaga jarak, dan selalu menjaga imun tubuh supaya ketahanan tubuh, imun tubuh kita semakin kuat dan siap menghadapi virus yang nantinya bisa menularkan ke kita. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan sebagai warga Indonesia untuk mengurangi angka positif COVID? Sebagai warga Indonesia, ya pada umumnya kita harus mengurangi bepergian keluar kalau tidak penting, mengikuti aturan-aturan pemerintah. Bagaimana sebaiknya seorang masyarakat sebagai masyarakat melakukan protokol kesehatan. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah yang masih dirasa kurang? Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini yang kami rasakan, pemerintah sudah maksimal menjalankan proses penanganan COVID-19, di mana setiap saat lewat media massa, televisi, radio, dan lain-lainnya menghimbau agar masyarakat tetap dalam kehidupannya menjalankan proses atau menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan supaya wabah COVID-19 ini tidak menyebar, dan bantuan terhadap kepada masyarakat sudah dilaksanakan melalui stimulus ekonomi. Kami tetap berterima kasih terhadap pemerintah sudah maksimal, dan kita sebagai masyarakat tetap mendukung dan bersama-sama untuk melawan
corona ini. Seperti baju tertulis di sini, bersama lawan corona. Apa harapan Bapak untuk Indonesia saat ini? Mudah-mudahan kedepannya Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia ini bisa melewati dan bisa perekonomian di Indonesia ini semakin pulih dan normal kembali. Wah, di Bali keadaannya parah banget ya. Kalau di Banyuwangi sih nggak separah di Bali, cuman emang ada yang positif. Terus sekarang rajin banget buat penyemprotan disinfektan itu di jalan-jalan. Terus sosialisasi pakai masker tuh sering banget sih. Kalau di kalian gimana? Kalau di tempatku sih nggak ada yang kena ya sampai hari ini. Tapi tetap sih ada protokol kesehatan, mau masuk perumahan tuh disemprot. Harus pakai masker dan semuanya gitu sih. Kalau Valen gimana? Kalau aku kan di Surabaya juga, di perumahanku itu udah sempat ada yang kena 1 orang. Jadi sekarang tuh kayak sering kayak mobil yang damkar itu nyemprot disinfektan. Terus kalau mau masuk perumahan juga harus pakai masker. Terus kalau Gojek itu masuk ke yang chamber disinfektan itu juga. Jadi udah lebih ketat protokol kesehatannya kok di daerahku. Oh gitu ya. Berarti udah pakai protokol kesehatan semua berarti ya? Iya, betul. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, kita dianjurkan untuk tetap stay at home, dan jika perlu untuk keluar rumah, jangan lupa untuk tetap melakukan physical distancing ya teman-teman. Rajin mencuci tangan dan membawa hand sanitizer apabila beraktivitas di luar ruangan. Dan jika ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan face shield atau masker seperti ini dan hindari menggunakan masker scuba. Harapannya semoga Indonesia bisa bebas dari COVID-19 dan kita semua bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Harapan saya yaitu agar pandemi COVID-19 di Indonesia ini cepat berlalu, agar ekonomi dapat kembali normal seperti dulu lagi, dan juga kita dapat melakukan aktivitas-aktivitas kembali seperti dulu lagi. Mari bersama Sebagai warga Indonesia, Tertib melaksanakan protokol kesehatan Dan lawan COVID-19.